Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, semoga senantiasa sehat dimanapun engkau berada. Sebelum kita mengikuti pelajaran kita pada hari berbahagia ini, Bapak mengajak pada siswa-siswa sekalian untuk sama-sama membacakan doa ke Allah SWT agar virus yang kita hadapi pada saat sekarang ini, yang lebih kita kenal itu virus corona, segera diangkat oleh Allah SWT hendaknya di muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak sekalian, Bapak harapkan untuk mengisi absen di form yang telah Bapak bagikan di grup WA kita masing-masing. Anak-anak sekalian, adapun pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak pada saat permulaan masuk sekolah, Bapak sudah membagikan kepada anak sekalian buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oleh karena itu, silakan anak didikku sekalian untuk buka halaman pertama bab 1. Sudah? Ya. Halaman pertama bab 1 kita mempelajari tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kehidupan buruk. Kita sudah tahu itu semuanya. Lebih simpelnya lagi anak sekalian, yaitu beriman kepada hari kiamat itu sebenarnya. Kita pada bab 1 di semester 1 kelas 9 ini kita mempelajari rukun iman yang kelima. Kita timbal balik kepada tahun kemarin. Tahun kemarinnya lagi di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang rukun iman kepada Allah, percaya pada malaikat. Di kelas 8 semester 1 dan 2 kita mempelajari tentang percaya pada kitab Allah dan Rasulnya. Dan selanjutnya di kelas 9 semester 1 pertemuan pertama kita mempelajari meyakini hari akhir, mengakhiri tidak buruk, yaitu disimpel Bapak katakan tadi rukun iman yang kelima, yaitu percaya pada hari kiamat. Anak didik sekalian, apa hari kiamat itu? Nah, ini pengertian iman pada hari akhir. Menurut bahasa, hari kiamat adalah hari kebangkitan atau hari kehancuran. Kenapa demikian, Pak? Ada pertanyaannya. Kenapa hari kiamat disebut hari kehancuran? Ya memang pada saat itu bumi, langit, seluruh alam semesta akan hancur lebur. Kamu anak didik sekalian. Itu kenapa dinamakan hari kehancuran? Terus menurut istilah, sedangkan menurut istilah iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Jadi itu. Setelah hari kiamat nanti, menurut pengertiannya bakal ada hari akhirat, yaitu hari yang kekal abadi. Anak-anak sekalian. Adik-adik sekalian, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang proses terjadinya hari kiamat oleh salah satu ustadz yang bernama Ustadz Zulkifli MA. Oke, saksikanlah. Sekarang kita menceritakan tentang proses kehancuran alam semesta. Bapak Ibu, malaikat Israfil ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, pangkal trompet itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian kata Rasulullah, kedua bola matanya siap sebentar melirik ke bawah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan ini. Ternyata saat dia dapat instruksi untuk ditiup,
langsunglah dia meniup. Akibat tiupannya ini, kata Rasulullah SAW, seluruh sendi-sendi alam semesta hancur, sehingga seluruh alam semesta menjadi lemah. Langit menjadi lemah, bumi menjadi lemah, matahari menjadi lemah, bintang-bintang dan seluruh tata surya menjadi lemah. Lalu mereka akan bertabrakan antara satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi ini menjadikan beberapa pemandangan berikut ini pasti akan disaksikan oleh orang yang hidup ketika itu. Maka Nabi mengatakan, seluruh orang yang pernah hidup di bumi adalah orang yang nanti langsung menyaksikan kejadian kiamat. Apa yang terjadi? Lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Haqqah, surat yang ke 69 di ayat 13 sampai 14. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Saat tiupan sangkakala pertama ditiup, bumi langsung berbenturan dengan yang lain-lainnya. Akar-akar gunung lepas, lalu menghantam kepada bumi ini. Gunung-gunung di mana lepas menghantam bumi ini. Mereka saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Manusia ketika itu seperti anai-anai yang berterbangan. Ya, adik sekalian. Dari video singkat yang telah Bapak sajikan tadi, kita lihat di sana bagaimana proses hari kiamat. Apa yang terjadi hari kiamat? Saya sampaikan tadi, bahwasanya semua alam semesta, langit, bumi, semua akan hancur, anak itu sekalian. Manusia, hewan, malaikat, dan lain sebagainya, jin semua akan hancur. Sebagai bagaimana kapak yang berkembangan, tak tahu ilmu di anak itu sekalian. Itulah proses terjadinya hari kiamat, anak itu sekalian. Oleh karena itu, siapa yang akan menolong kita pada hari kiamat, anak itu sekalian? Tak ada satu sama sekali. Kecuali amal perbuatan kita sama hidup dunia. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana, apa saja macam-macam kiamat sekalian. Yang pertama, kiamat terbagi dua, kiamat sugro dan kedua kiamat kubro. Kiamat sugro rusak, hancur bagian dari alam semesta. Contoh, gempa bumi, kematian seseorang, tsunami dan lain sebagainya. Itu sudah dialami anak sekalian. Sudah sering kita alami. Ada kematian bapak dan emak dan lain sebagainya. Sudah kita alami. Tsunami yang terbesar kita lihat pada saat tahun 2024 adalah tsunami yang ada di Aceh. Indonesia mengalami yang namanya kiamat sugro. Tanah longsor, lumpur lapindo dan lain sebagainya. Kita semua telah alami anak sekalian. Yang belum kita alami adalah apa itu? Adalah kiamat kubro. Hari hancur dan musnahnya seluruh alam semesta. Itu anak sekalian. Jadi setelah kita mencari ini, apa itu hari kiamat, bagaimana pengertian hari kiamat dan macam-macam hari kiamat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Anak ini sekalian, peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Pertama, Yaumul Barzakh. Barzakh, malaikat Israfil meniupkan trompet yang pertamanya. Kata malaikat Israfil. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini hancur lebur, mati semua. Kita mengalami sebuah alam yang dinamakan Yaumul Barzakh, hari di dalam kubur. Apa yang terjadi dalam kubur sekalian? Tak bisa dibayangkan. Bagaimana seorang malaikat Munkar dan Nakir menanyai mayat dalam kubur, bermacam-macam rupa, pesona dan lain sebagainya. Ada yang malaikat Munkar dan Nakir menanyakan mayat dalam kubur seperti maru buka dan mahu. Ada juga
malaikat munkar nakir menanyakan mayat mengaku seperti raksasa dan lain sebagainya yang seram menakutkan. Baru buka. Siapa yang takut anak sekalian? Intinya adalah apa anak sekalian? Tergantung amal perbuatan kita sama dia. Kalau amal kita buruk, ya bermacam-macam bentuk mungkar dan nakir datang kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau amal kita jelek, kita baik, insya Allah bakal menemui malaikat dalam keadaan baik-baik. Setelah kita ditidurkan atau kita mati, ditiupkan lagi trompet sekala yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Yaitu dinamakan apa? Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaitu hari di mana dibangkitkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Seluruh akan dibangkitkan anak sekalian. Bermacam-macam saat dibangkitkan. Ada seperti kera, ada seperti babi, ada yang kepala kera, badan manusia, badan babi, kepala manusia, bermacam-macam. Nah, jadi sekalian, bagaimana kehidupan dia sama dirinya? Oh, orang itu suka maling, maka dibangkitkanlah kera yang suka maling. Oh, orang itu suka ngepet, maka dibangkitkan seperti babi. Tergantung amal perbuatan apa yang kita lakukan di dunia. Setelah itu dibangkitkan, kita akan digiring menuju yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar nanti sekalian, yang kita kenal dengan Yaumul Mahsyar, hari perkumpulan. Di padang mahsyar seluruh umat dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan semua dikumpulkan menghadap Allah SWT menuju satu titik, yaitu dinamakan padang mahsyar. Kemudian anak ibu sekalian, alangkah sakitnya, perihnya yang terjadi pada masyarakat sekalian. Bagaimana Bapak katakan demikian? Bayangkan, mungkin kita berpikir anak ibu sekalian pada masa luas, Pak. Oh, tidak luas kita pikirkan. Bayangkan, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sekalian. Dari masa dari Jibril sampailah malaikat terakhir anak sekalian. Itu semua dikumpulkan satu badan Allah pada mahsyar. Bayangkan, ada kita yang sanggup? Ya, semua mungkin kita berkata, oh sanggup. Tapi harus kita bayangkan, matahari selingkar di atas kepala, sanggup? Oh tidak, ini sekalian, anak itu sekalian. Bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya kening ini, bagaimana panasnya kening ini, bagaimana panasnya kepala ini terkena matahari langsung. Kita coba bayangkan anak sekalian. Anak itu sekalian hari ini, siang terik berbahagia ini. Anak didik sekalian, peserta didik berjemur di panas terik matahari, sanggupkan? Jawabannya pasti tidak. Itu seberapa mil jauh matahari mengenai kepala. Besok selingkar, sanggup tidak? Sanggup tidak? Jawabannya tetap tidak sanggup. Jadi, adakah Pak? Ada pertanyaannya, Pak, adakah orang tidak merasakan panas terik matahari, Pak? Ada. Adalah orang yang selalu menjaga wudu. Apa yang wudu? Sering berwudu, menjaga istirahat kepala. Insya Allah, ya Allah mengenaki, maka dia akan terbebas dari panas dan terik matahari. Ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana keadaan kita sama di mata masyarakat nanti, Pak? Pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW. Apa katanya? Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia ketika mereka di padang mahsyar? Beliau menjawab, mereka tidak berkhianat sama sekali. Selanjutnya Aisyah bertanya, begitu juga dengan wanita? Beliau menjawab, ya, begitu juga dengan para wanita. Aisyah melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah mereka tidak merasa malu? Beliau pun menjawab, wahai Aisyah, perkara dan masalah yang mereka hadapi pada hari itu lebih jauh lebih penting daripada hanya sekedar saling pandang antara semua mereka.
Jadi dapat kita lihat anak didik sekalian, bahkan kita berpakaian atau tidak sama sekali kita tidak mengurusnya ya, ketika di dalam masyarakat. Si A telanjang, si B telanjang, kita tidak urus sama sekali. Kenapa? Karena ada yang lebih penting daripada itu, untuk menyelamatkan diri masing-masing. Di saat pada masa kita tidak mengenal lagi, oh bapak sama bapakku. Kita tidak mengenal lagi, oh mana anakku. Kita tidak tanya lagi mana nenek kakekku. Kita tanya lagi mana presidenku. Tidak. Hanya diri kita sendiri yang kita urus. Orang yang amalnya banyak tentulah dia akan santai menghadapi dia. Tapi anak sekalian, orang yang amalnya sedikit, sholat dia tak pernah, puasa dia tak pernah, zakat apalagi, puasa apalagi, dia akan merasakan pedihnya kepada masyarakat. Setelah kita berdiri kepada masyarakat, selanjutnya ada pula yaumul mizan, yaitu atau yaumul hisab. Disinilah semua amal akan dihitung, semua perkara kita akan dihitung anak ibu sekalian. Yaumul mizan dan timbang. Misal si A berat ke kanan, si B berat ke kiri, yang si A masuk surga, yang si B masuk ke neraka. Itulah dinamakan yaumul mizan, di mana kali menghitung amal perbuatan kita sama hidup dunia. Selanjutnya, setelah amal timbang, baru akan menentukan kemana arah tujuan kita, ke surga kah, ke neraka kah? Pertanyaannya, ada pada diri kita masing-masing nanti sekalian. Kalau kita ingin ke surga, tentulah kita akan beramal baik, berpuasa, zakat, dan lain sebagainya. Kalau kita tak ingin masuk surga, ingin berlama-lama berleha, maka insya Allah neraka menantimu kawan. Oleh karena itu anak ibu sekalian, di pelajaran yang terakhir ini Bapak sampaikan kepada anak ibu sekalian, belajarlah dari sekarang selalu berpuasa, mengerjakan perintah Allah, sholat juga, zakat, sedekah, berbuat baik sama manusia. Apa gunanya hidup dunia kalau tidak sholat sekalian? Apa gunanya berhidup dunia kalau tidak berpuasa anak sekalian? Sayang, sungguh sayang kalau cantik sembahyang. Siti Aisyah cantik, dia lagi sembahyang. Sayang, sungguh sayang orang tampan tak mau sembahyang. Nabi tampan tapi dia lagi sembahyang. Anak ibu sekalian, hari ini tentukan pada diri kita masing-masing. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Mau kemana kita? Kita ingin berleha-leha di dunia sehingga kita akan masuk ke neraka? Atau sebaliknya, kita beribadah kepada Allah SWT, puasa, zakat, sholat dan lain sebagainya. Ayat itu akan masuk surga. Demikian yang pelajaran hari ini anak ibu sekalian. Adapun tugas yang Bapak berikan adalah ceritakan bersih anak ibu sekalian bagaimana terjadinya hari kiamat. Boleh lihat di kanal YouTube, boleh lihat di Facebook, boleh lihat di Google bagaimana proses terjadinya hari kiamat. Terus yang kedua anak ibu sekalian, ceritakan pula apa saja yang didapatkan oleh makhluk surga dan apa pula yang didapatkan oleh makhluk neraka. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan pada pelajaran kali ini. Bila kurang Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pakai masker di luar rumah, jaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Assalamualaikum.